Di awal pertarungan Mu Chen yang menggunakan tombak pemakan naga ditekan terus-menerus oleh Liu Qingyun, menyadari itu akhirnya Grid Meru besar dikeluarkan, berhasil mengimbangi serangan Liu Qingyun, menjadi berbalik yang ditekan Liu Qingyun mengeluarkan kekuatan spiritual khusus dari klan roh angin bahkan mengundang bayangan spiritual dari leluhur klan roh angin, leluhur angin. Lanjut yuk ceritanya. Debu perlahan-lahan mengendap pada tahap pertempuran terakhir. Hasil pertarungan sudah ditentukan. Tentu saja, hasil akhirnya mengejutkan banyak orang. Tak satu pun dari mereka berharap Wu Ling bisa dikalahkan. Lagi pula, jika kedelapan kapten yang hadir dinilai berdasarkan popularitas mereka, Wu Ling pasti akan masuk 3 besar. Meski begitu, dia masih dikalahkan. Fakta kejam membuat banyak orang berseru diam-diam bahwa kompetisi-kompetisi akademi ini sangat ketat. Menatap satu sama lain, semua siswa dari Akademi Spiritual bela diri cukup tertekan. Agaknya, kekalahan Wu Ling benar-benar menurunkan moral mereka. Namun, mereka juga tahu Wu Ling tidak harus disalahkan untuk itu. Dia sudah melakukan pekerjaan dengan baik dan bahkan mengaktifkan kekuatan kera Dewa Perang pada akhirnya, tetapi tidak ada yang menduga Sue Tianhe juga memiliki kartu tersembunyi yang kuat. Di langit, Kepala Wu Tianwang dari Akademi Spiritual bela diri memandang Sue Tianhe dengan alis rajutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin dan berkata, orang-orang dari klan ini benar-benar menjengkelkan, ikut campur dalam segala hal. Tampaknya Wu Tianwang frustrasi dengan kekalahan Wu Ling. Setelah mendengar kata-katanya, 4 kepala lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka juga merasakan ketidakpuasan Wu Tianwang. Namun, mereka tidak bisa menyangkal kualifikasi Sue Tianhe dalam berpartisipasi dalam pertandingan, jika tidak, klan Dewa Darah tidak akan meninggalkan masalah sendirian. Sejak perempat final selesai, mari kita umumkan pertandingan berikut, kata Kepala Tian Seng dari Akademi Sein Spiritual dengan tersenyum kecil. Sue Tianhe telah menunjukkan kekuatan besar, namun, dia benar-benar percaya diri pada Jisuan. Agaknya, dalam kompetisi akademi ini, Akademi Sein Spiritual akan memenangkan hadiah pertama lagi. 4 kepala lainnya juga mengangguk. Melihat itu, Kepala Tian Seng melambaikan lengan jubahnya, dan suaranya yang kuat dan tegas terdengar di langit seperti guntur. Perempat final selesai. 4 tim terkuat telah memasuki semifinal. Mereka akan menjadi protagonis sejati dari kompetisi akademi ini. Akademi Sein Spiritual, seiring dengan suara kuat Kepala Tian Seng, sinar cahaya menyilaukan langsung jatuh dari langit, menerangi Jisuan dan rekan satu timnya. Semua mata tertuju pada mereka. Akademi Spiritual Surga Utara, sinar lain jatuh pada Mu Chen dan 4 rekan satu timnya, menciptakan busur pada mereka. Penonton mulai bersorak guntur. Tentu saja, sorakan para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara adalah yang paling panik. Akademi Spiritual Sejuta Phoenix, sinar jatuh lagi. Wen Qingxuan memegang tombak perang emasnya dengan tangan kiri dan meletakkan tangan kanannya di pinggang mungilnya. Rambut panjangnya yang bertinta turun ke bawah. Armor emas memeluk tubuhnya yang melengkung dan anggun. Kebanggaan burung Phoenix dapat ditemukan di wajahnya yang sangat cantik. Kecantikan menakjubkan terpancar dari matanya yang seperti Phoenix. Di belakangnya, Piner, Leer dan 2 gadis lainnya secantik bunga dan sangat menarik perhatian. Akademi Spiritual Darah. Sinar terakhir jatuh pada Sue Tianhe dan rekan-rekan satu timnya. Berdiri di depan, Sue Tianhe melipat tangannya di depan dadanya. Wajahnya cukup tenang, tapi matanya yang dingin tertuju pada Mu Chen. Keempat sinar lampu besar telah menarik perhatian semua penonton. Keempat tim itu adalah tim terkuat, yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Tim-tim ini selamat dari pertandingan eliminasi yang telah berlangsung selama setengah tahun. Kemudian di perempat final mereka mengalahkan lawan mereka, yang sama kuatnya dengan mereka. Akhirnya, mereka berdiri dalam posisi ini untuk dipuji dan dipuja oleh banyak orang. 4 tim teratas akhirnya muncul. Mungkin pertandingan berikut akan lebih sengit, aku bertanya-tanya siapa yang akhirnya bisa memenangkan kejuaraan. Aku pikir kemungkinan Jisuan dari Sein Spiritual Academy adalah yang tertinggi. Kekuatan orang ini benar-benar tak terduga. Sulit dikatakan. Wen Qingxuan dari Akademi Spiritual Sejuta Phoenix juga sulit dipecahkan. Meskipun penampilannya dalam pertarungan sebelumnya tidak terlalu mempesona, bahkan Jisuan tidak boleh meremehkan kekuatannya. Kamu benar, kadang-kadang aku juga mendengarnya dari ketua kita.
Wen Qingxuan ini benar-benar lawan yang tangguh. Bukankah Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara lawan yang sulit? Bahkan Liu Qingyun, yang sekuat Wu Ling, dikalahkan oleh Mu Chen. Jangan lupa itu Sue Tianhe. Sebagai orang yang bisa mengalahkan Wu Ling, dia juga lawan yang tangguh untuk semua orang. Mungkin juara kompetisi akademi ini akan menjadi yang paling diperebutkan dalam abad terakhir. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat itu. Keempat tim ini memang kuat. Namun, sebelum pertandingan final, tidak ada yang bisa memprediksi tim mana yang akan menjadi pemenang utama. Sementara langit dan bumi dibanjiri dengan sorakan gemuruh, keempat tim dengan tenang berdiri di 4 tahap pertempuran. Di depan mata menyala yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua tenang dan tenang tanpa perubahan suasana hati yang terlihat. Tim yang bisa berdiri di sana pasti yang terkuat di antara semua akademi spiritual. Mereka memiliki kekuatan mental yang kuat dan pikiran yang tak tergoyahkan. Aku ingin tahu bagaimana pertandingan berikut ini diselenggarakan, kata Shen Changsheng dengan serius sambil menonton 3 tim lainnya. Ketiga tim itu sangat kuat. Pertarungan yang sulit tidak bisa dihindari. Mu Chen tersenyum sedikit. Tidak peduli tim mana yang akan menjadi lawan kita berikutnya, kita hanya akan melakukan yang terbaik. Ngomong-ngomong, dengan kamu dan Luo Li, itu akan jauh lebih mudah bagi kita, kata Li Xuantong sambil tersenyum. Tim mereka memiliki 2 inti. Salah satunya adalah Mu Chen dan inti lainnya secara alami Luo Li. Salah satu dari mereka terlihat jelas sementara yang lain berada di bawah bayang-bayang. Mungkin banyak orang masih tidak tahu gadis muda ini, yang jarang menunjukkan kekuatannya, memang seorang ahli terkemuka sekuat 4 kapten. Setelah mendengar kata-kata Li Xuantong, Mu Chen tidak bisa membantu memutar matanya. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Matanya sedikit menyipit, lalu dia mengangkat kepalanya. Pada saat yang sama, Luo Li, Jisuan, Wen Qingxuan dan Sue Tianhe juga merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Mereka mengarahkan mata mereka ke cakrawala. Tiba-tiba ruang di langit mulai berputar dengan keras. Sebuah benda besar, berukuran puluhan ribu kaki, memecahkan ruang dan perlahan-lahan muncul. Terkesiap, semua orang tersentak pada benda besar yang muncul dengan memecahkan ruang. Itu adalah cermin perunggu, berdiameter puluhan ribu kaki. Bingkai cermin perunggu itu penuh dengan pola mistik kuno dan tidak jelas. Permukaan cermin itu cukup kusam, seolah-olah tertutup oleh debu, jadi tidak mungkin untuk melihat pantulan apapun. Begitu cermin perunggu muncul, ruang itu cukup kacau, seolah-olah itu tidak bisa menahan masuknya benda sebesar itu. Cermin perunggu melayang pelan di langit. Permukaannya yang berdebu memberi orang perasaan misterius bahwa itu bisa menerangi dunia 1000 besar. Itu, sok ditemukan di mata Mu Chen. Dia merasakan sedikit getaran pilar iblis Meru besar di dalam tubuhnya. Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah fluktuasi halaman abadi di tubuhnya. Itu adalah artefak ilahi dari 5 akademi besar, cermin penghakiman. Di luar kendali Luo Li, pedang Luo Shendi. Tangannya mulai memancarkan aura pedang dan bersenandung seolah-olah itu akan terlepas dari tangannya untuk melawan cermin perunggu misterius itu. Cermin penghakiman. Setelah mendengar nama ini, semua orang terkejut. Ekspresi Mu Chen cukup rumit. Sebenarnya, kesempatan untuk bertemu Luo Li di jalan spiritual diberikan oleh cermin penghakiman ini. Setiap orang yang bisa memasuki jalan spiritual dipilih oleh cermin kehakiman. Apa pangkat artefak ilahi ini? Mu Chen memandang Luo Li dan bertanya dengan suara rendah. Aku khawatir itu lebih baik daripada artefak ilahi peringkat tinggi, gumam Luo Li. Mu Chen tersentak lagi. Itu bahkan lebih baik daripada artefak ilahi peringkat tinggi. Dia tidak berharap bahwa artefak yang begitu kuat, yang bahkan sulit didapat oleh klan-klan dengan sejarah yang dalam, bisa dimiliki oleh 5 akademi besar. Menurut legenda, cermin penghakiman adalah peninggalan zaman purba. Cahaya itu bisa menembus penghalang dunia dan mencapai pesawat yang lebih rendah, tidak ada yang bisa bersembunyi dari sinarnya, kata Luo Li. Dikatakan bahwa pada periode purba, sinar cermin penghakiman dapat secara langsung menghancurkan tangan master tingkat sovereign. Apakah itu benar-benar hebat? Mu Chen tiba-tiba mendapat inspirasi. Bisakah dia menemukan keberadaan ibunya dengan artefak yang kuat ini? Setelah terlintas di benaknya, Mu Chen segera menolak gagasan itu. Ibunya kehabisan semua upaya mentalnya untuk menyembunyikannya. Jika dia melakukan deteksi secara ceroboh, dia akan merasakan oleh klan misterius itu.
Mu Chen tidak berpikir dia cukup kuat untuk menghadapi klan misterius itu sekarang. Itu hanya legenda, setelah bencana primordial, tampaknya cermin penghakiman mengalami kerusakan. Sekarang seharusnya tidak sekuat sebelumnya. Luoli tersenyum dan berkata, "Aku ingin tahu apa cermin penghakiman dapat digunakan setelah dipanggil oleh 5 kepala." Su Xuan bertanya dengan bingung. The Mirror of Judgment bukan milik satu akademi spiritual tertentu tetapi dikendalikan oleh 5 akademi besar secara bersamaan. Itu hanya bisa diaktifkan oleh tindakan tersinkronisasi dari 5 kepala. Bisakah itu digunakan untuk semifinal berikut? Shen Changsheng bertanya dengan heran. Kurasa begitu. Mu Chen melakukan kontak mata dengan Luoli. Hanya alasan ini yang bisa masuk akal sekarang, jika tidak, para kepala tidak akan memanggil artefak ilahi ini. Sementara semua orang menebak, kepala Tian Sheng juga tersenyum ke langit. Dia menunjuk ke Mirror of Judgment, dan suaranya yang kuat dan kuat bergema lagi di telinga semua orang di angkasa. Jawabannya adalah ya, semifinal kompetisi akademi ini akan diaktifkan oleh Mirror of Judgment. Wow, setelah mendengar itu, ruang itu segera dipenuhi dengan kegaduhan yang menggelegar. Bahkan Mu Chen dan kontestan lainnya saling menatap dengan terkejut di mata mereka. Tampaknya semifinal semakin menarik. Cermin besar dari perunggu kuno melayang di langit. Ruang di sekitarnya jelas dipelintir seolah-olah akan jatuh. Tampaknya ruang itu tidak dapat mendukung keberadaan artefak ilahi yang begitu hebat. Semua orang menonton Mirror of Judgment dengan mata penuh kekaguman dan kekaguman. Bagi banyak penonton, ini adalah pertama kalinya mereka melihat artefak ilahi yang begitu kuat. Apakah semifinal berikut terkait dengan Mirror of Judgment ini? Menurut kata-kata kepala Tian Sheng, seharusnya begini. Kedengarannya menarik. Petik 2, petik 2, petik 2. Banyak orang berbisik. Beberapa dari mereka agak bingung. Kompetisi akademi ini tampaknya berbeda dari yang sebelumnya. Tidak ada upacara pengundian untuk memasangkan tim. Cara lain pasti telah diadopsi. Namun, ketidakpastian ini membuat orang lebih penasaran. Dalam kompetisi sebelumnya, 5 akademi besar tidak pernah memanggil cermin penghakiman. Karena itu, ini adalah pesta untuk mata bagi semua orang saat ini. Tentu saja, tidak hanya para penonton yang bingung. Bahkan 4 tim di panggung pertempuran juga melirik ke Mirror of Judgment. Tampaknya para kontestan juga tidak tahu bagaimana pertandingan berikut ini akan dipilih. Di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, kepala Tian Sheng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Lalu dia berkata sambil tersenyum, selanjutnya, keempat tim akan memasuki cermin penghakiman. Kalian semua berbagi satu tujuan, untuk berjalan keluar dari cermin penghakiman. Jika semua anggota tim gagal keluar, tim itu akan kehilangan kualifikasi mereka dan dianggap sebagai pecundang. Mu Chen dan kontestan lain sedikit menyipitkan mata mereka. Tampaknya persidangan di dalam Mirror of Judgment bahkan bisa menghilangkan seluruh tim. Di bawah kendali 5 kepala, nyawa mereka tidak akan terancam punah. Namun, begitu mereka gagal, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk berjuang untuk kejuaraan. Apakah kamu mengerti? Kepala Tian Sheng bertanya perlahan, melihat keempat tim. Semua anggota dari 4 tim mengangguk. Baiklah, kepala Tian Sheng sedikit mengangguk dan menoleh ke 4 kepala lainnya. Ayo buka cermin penghakiman. Keempat kepala lainnya berdiri pada saat yang sama. Setelah mencengkeram telapak tangan mereka, 4 segel perunggu kuno yang melemparkan cahaya muncul di tangan mereka. Akhirnya, 5 sinar cahaya meledak dan melesat ke permukaan cermin penghakiman yang kusam. Bersenandung, bersenandung, sepertinya dengungan aneh bergema di antara langit dan bumi. Cermin perunggu besar mulai berputar. Seiring dengan rotasi cermin penghakiman, ruang di sekitarnya hancur sedikit demi sedikit. Banyak retakan menakutkan muncul, gelap gulita dan tak berdasar. Sementara cermin penghakiman berputar, permukaannya yang berdebu perlahan-lahan menjadi jernih dan cerah. Cahaya redup memancar dari permukaan cermin seolah-olah itu bisa menembus penghalang ruang. Pada tahap pertempuran, semua anggota dari 4 tim menatap permukaan cermin, yang menjadi semakin cerah. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen berteriak dengan suara rendah dan melambaikan tangannya. Ayo pergi, suara mendesing. Begitu suaranya berhenti, dia berlari keluar dan berubah menjadi sinar yang melesat melintasi langit. Saat berikutnya, dia berlari ke cermin penghakiman dan segera menghilang. Di belakangnya, Luoli dan 3 rekan setim lainnya mengikutinya dengan cermat. Pada saat yang sama,
tiga tim lainnya juga berlari ke Mirror of Judgment tanpa ragu-ragu. Ketika semua tim telah menghilang, Mirror of Judgment menjadi lebih cerah. Akhirnya, sebuah gambar besar muncul di mana angka-angka dari 4 tim ditampilkan. Semua orang melebarkan matanya untuk menyaksikan persidangan cermin penghakiman. Ketika Mu Chen dan rekan timnya berlari ke cermin penghakiman, cahaya menyilaukan terpancar di depan mata mereka. Namun, pancaran sinar hanya bertahan sebentar sebelum cahaya menghilang. Begitu cahaya menghilang, Mu Chen dan rekan timnya secara refleks waspada. Dengan energi spiritual yang menutupi tubuh mereka yang tegang, mereka semua memindai daerah pinggiran dengan mata mereka yang waspada. Saat berikutnya, mereka semua tidak dapat membantu mengubah ekspresi mereka. Tampaknya mereka berdiri di kedalaman laut yang sangat luas dan kacau. Laut memang tak terbatas sejauh mata memandang dan memberi mereka perasaan yang tak terduga. Selain itu, laut yang kacau ini memancarkan rasa tekanan yang luar biasa. Perasaan itu bisa membekukan darah Mu Chen dan rekan satu timnya. Tim mereka dikelilingi oleh perisai cahaya redup, yang memisahkan mereka dari laut yang kacau. Namun, bahkan dengan pelindung cahaya, perasaan tekanan yang tak terlukiskan itu terus menyusup ke tubuh mereka. Mu Chen mengarahkan matanya pada laut yang kacau di luar perisai cahaya. Setelah kedutan tiba-tiba di kelopak matanya, dia berkata, sepertinya laut ini dibentuk oleh penggumpalan energi spiritual. Setelah mendengar kata-katanya, Shen Changsheng dan rekan satu tim lainnya sangat terkejut. Kemudian mereka mulai melihat laut yang kacau di luar perisai cahaya karena ketakutan. Bisakah laut ini dibentuk oleh energi spiritual murni? Energi spiritual bahkan bisa terkondensasi menjadi lautan yang besar. Betapa mengerikan kekuatannya. Selain itu, hal yang membuat mereka gelisah adalah sepertinya mereka hanya berada di lautan energi spiritual yang luar biasa ini. Saat memikirkan ini, Shen Changsheng dan anggota tim lainnya menjadi pucat. Bahkan lautan energi spiritual ini tidak dikendalikan oleh seseorang dengan sengaja. Tekanan energi spiritual saja memang terlalu sulit untuk mereka tangani. Melihat sekeliling, Mu Chen menemukan 3 perisai cahaya di kejauhan, di mana 3 tim lainnya terlampir. Sekarang anggota ketiga tim ini juga memeriksa tempat itu. Ketika Mu Chen sedang melihat-lihat, suara yang kuat dan kuat tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Itu adalah suara kepala Tian Sheng. Perisai cahaya yang melindungi kamu akan hancur setelah 10 napas. Akhir dari lautan energi spiritual ini tepat di atas kamu. Di sini kamu dapat mengambil semua jenis tindakan dan menggunakan metode apapun, selama kamu dapat mencapai ujung dan berjalan dari Mirror of Judgment. Tentu saja, jika semua anggota tim gagal untuk keluar, tim akan didiskualifikasi. Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen dan rekan satu timnya menyipitkan mata mereka dan segera mengencangkan otot mereka. Waktu 10 napas cepat berlalu. Suasana di dalam perisai cahaya itu cukup mencekik. Retak. Setelah nafas ke-10, perisai cahaya yang melingkupi mereka segera menjadi redup. Akhirnya ia pecah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang. Nyaris tidak ada perisai cahaya yang menghilang ketika lautan energi spiritual yang dahsyat itu mengalir masuk dan membanjiri mereka berlima. Tekanan mengerikan dari energi spiritual berkecamuk luar biasa. Dalam sekejap, petir hitam meledak di permukaan tubuh Mu Chen dan mulai berkedip. Jelas, Mu Chen telah mengaktifkan fisik dewa gunturnya. Meski begitu, tubuhnya masih sedikit tenggelam. Tampaknya tekanan energi spiritual yang mengerikan yang mengalir dari segala arah akan menghancurkan tubuhnya. Di sampingnya, Shen Changsheng, Li Xuantong dan Su Xuan sudah mengaktifkan energi spiritual mereka untuk membentuk perlindungan pada permukaan tubuh mereka. Namun saat berikutnya, mereka semua masih tenggelam ratusan kaki. Wajah mereka memerah. Hanya Luoli yang bisa tinggal berdampingan dengan Mu Chen. Tekanan energi spiritual sangat kuat. Wajah cantik Luoli serius. Untungnya, lautan energi spiritual tidak dikendalikan oleh seseorang yang menyerang mereka. Kalau tidak, mereka akan menderita kerugian besar dalam sekejap. Mu Chen juga mengangguk. Dia melihat keluar dan menemukan cahaya spiritual menyala di kejauhan. Tampaknya ketiga tim lainnya juga melakukan yang terbaik untuk beradaptasi dan melawan tekanan dari energi spiritual ini. Ayo cepat, Mu Chen mendongak dan menemukan warna kacau lautan energi spiritual ini tidak terbatas. Tampaknya tidak mudah bagi mereka untuk bergegas keluar. Mereka harus menyelesaikan perjalanan yang tersisa, tidak peduli berapa banyak kesulitan yang telah mereka atasi di masa lalu dan tantangan apa yang menunggu di depan.
Luo Li sedikit mengangguk. Melihat itu, Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Petir hitam di tubuhnya bahkan lebih terang. 6 rune petir langsung muncul di dadanya. Saat berikutnya, dia menginjak kakinya di udara untuk menciptakan gelombang udara, yang menghancurkan energi spiritual cair di sekitarnya. Sementara itu, tubuhnya bangkit seperti kilat hitam. Petir hitam melintas di sekujur tubuhnya, menahan tekanan hebat dan meremas lautan energi spiritual. Di belakang Mu Chen, Luo Li mengikutinya dengan cermat. Energi spiritual dengan cepat mengalir di permukaan tubuhnya. Dengan metode yang halus, dia mengalihkan beberapa tekanan untuk mempertahankan kecepatannya. Tidak jauh di belakang mereka, Shen Changsheng, Li Xuantong dan Su Xuan melakukan yang terbaik untuk mengimbangi mereka. Sepertinya mereka berjalan di rawa. Energi spiritual mereka sedang dikonsumsi dengan cepat. Di kejauhan, 3 tim lainnya juga sudah berangkat. 15 tokoh meliuk-liuk di lautan energi spiritual dan berlari menuju titik akhir. Di luar cermin penghakiman, semua orang memusatkan mata mereka pada permukaan cermin, yang menampilkan gambar 20 sosok yang dengan cepat membelah lautan energi spiritual. Meskipun para penonton tidak berada di lautan energi spiritual, mereka sangat terkejut mereka masih bisa merasakan tekanan hebat yang dilepaskan dari cermin penghakiman. Jika mereka ditempatkan di lautan energi spiritual, akan sangat sulit bagi mereka untuk bergerak satu langkah, apalagi mencapai tujuan akhir. Di langit, 5 kepala juga menatap cermin penghakiman. Menyaksikan 20 sosok itu, ekspresi mereka berbeda satu sama lain. Hehe, aku bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang bisa keluar dari Mirror of Judgment. Kepala Tian Song dari Akademi Spiritual Langit Azure tersenyum dan berkata dengan penuh minat. Tidak mudah bagi mereka untuk keluar dari Mirror of Judgment. Kepala Tian Seng juga tersenyum. Dengan mata tertuju pada cermin, dia berkata perlahan, aku pikir kali ini orang-orang yang bisa berjalan keluar dari cermin penghakiman akan dihitung dengan satu tangan. Suara mendesing. Lusinan tokoh meluncur seperti ikan di atas lautan energi spiritual yang kacau. Energi spiritual yang luar biasa mengalir di sekitar mereka, melawan tekanan hebat yang datang dari segala arah. Dibandingkan dengan kecepatan mereka di luar cermin, angka-angka itu jelas lebih lambat sekarang. Tekanan energi spiritual di lautan energi spiritual menakutkan. Sejumlah besar energi spiritual akan dikonsumsi hanya untuk mengambil satu langkah ke depan. Oleh karena itu, meskipun semua anggota dari 4 tim adalah ahli terkemuka, mustahil bagi mereka untuk berjalan dengan mudah melalui lautan energi spiritual ini. Karena tekanan energi spiritual, setelah beberapa menit, kesenjangan kekuatan antara rekan satu tim mulai terlihat. Misalnya, di tim Mu Chen dan Luo Li ada di depan, namun, Shen Changsheng dan Li Xuantong tertinggal di belakang sekitar 110 kaki sementara Su Xuan berada di belakang tim. Meskipun Shen Changsheng dan Li Xuantong telah mendorong energi spiritual mereka ke batas atas, mereka masih tidak bisa mengejar ketinggalan dengan Mu Chen dan Luo Li. Demikian pula, di 3 tim lainnya, kesenjangan kekuatan antara rekan satu tim juga bisa terlihat jelas. Su Xuan adalah yang terakhir di barisan. Wajahnya memerah. Energi spiritual yang merembes ke seluruh tubuhnya juga tidak teratur. Dia menyadari energi spiritualnya hampir habis. Butuh bantuan. Suara Mu Chen, yang terbungkus energi spiritualnya, datang ke telinga Su Xuan. Mengepalkan giginya sedikit, Su Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya aku tidak bisa melakukannya kali ini. Sisanya ada di tanganmu. Jangan berhenti untukku. Su Xuan tahu apa yang harus dia lakukan sekarang bukan menjadi beban bagi Mu Chen dan Luo Li. Lagi pula, tidak perlu bagi mereka semua untuk keluar dari lautan pengadilan ini. Selama salah satu dari mereka bisa mencapai akhir, itu harus menjadi kemenangan bagi tim mereka. Mendengar kata-katanya, Mu Chen sedikit ragu dan akhirnya mengangguk. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk ragu-ragu dan berhenti untuk rekan satu tim. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Kamu berhati-hati. Saat dia mengatakan ini, Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Petir hitam di tubuhnya lebih terang dari sebelumnya. Menginjak kakinya, dia menghembuskan energi spiritual cair di bawahnya. Saat berikutnya, dia mulai dengan tiba-tiba bertambah. Luo Li membentuk segel spiritual dengan tangan seperti batu giok. Energi spiritual membentuk film ringan yang mengalir di permukaan tubuhnya. Ukurannya tidak sekuat tindakan Mu Chen. Namun, dia secara halus dapat mengalihkan beberapa tekanan energi spiritual untuk menjaga kecepatannya.
Di belakang mereka, Shen Changsheng dan Li Xuantong tersenyum masam saat melihat Mu Chen dan Luo Li melayang pergi. Situasi mereka sedikit lebih baik dari susuan. Namun, melalui konsumsi energi spiritual yang cepat, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengimbangi Mu Chen dan Luo Li. Desir, mereka berempat membentuk dua tim kecil dan berlari menuju akhir, satu demi satu. Di kejauhan, celah yang jelas juga bisa ditemukan di tiga tim lainnya. Hanya kapten mereka yang bisa memimpin di depan. Guyuran, guyuran, suara memukul energi spiritual cair itu seperti air yang mengalir. Wajah semua orang dipenuhi dengan kehikmatan. Ketika mereka membaca sekilas, mereka juga tetap waspada. Tampaknya laut pengadilan sekarang tenang, tetapi memberi mereka perasaan gelisah yang samar-samar. Agaknya, tempat ini seharusnya tidak sesederhana kelihatannya. Mata Mu Chen berkedip sedikit. Dia menatap lautan pengadilan, yang tenang. Tiba-tiba, matanya berkontraksi. Dia merasakan energi spiritual cair di sekitarnya telah gelisah. Semuanya, tetap waspada, Mu Chen berkata dengan suara rendah. Kata-kata tidak keluar dari mulutnya ketika Luo Li mengubah ekspresinya dan berkata dengan tergesa-gesa, awas. Ada sesuatu di bawah kita. Kata-kata Luo Li menyebabkan sentakan di hati Mu Chen. Dia melihat ke belakang dan menemukan pusaran energi spiritual yang sangat besar tiba-tiba muncul di bawah mereka di lautan energi spiritual. Pusaran air itu berputar perlahan seperti mulut besar, seolah-olah hendak melahap mereka. Pusaran air energi spiritual memancarkan kekuatan hisap yang kuat, memperlambat mereka semua. Shen Changsheng dan Li Xuantong berada di bagian bawah. Mereka sangat terkejut, karena mereka berada dalam jangkauan kekuatan hisap pusaran air. Mereka langsung melambat seperti siput dan bahkan ditarik mundur sedikit. Shen Changsheng dan Li Xuantong segera tampak masam. Mereka telah mendorong energi spiritual mereka ke batas atas. Namun, mereka menemukan rotasi pusaran energi spiritual lebih cepat, dan pusaran air dengan cepat mendekati mereka. Kau jalan duluan. Dengan alis rajutan, Li Xuantong tiba-tiba meraih lengan Shen Changsheng dan mengusirnya dengan penuh semangat. Li Xuantong didorong mundur oleh dorongan terbalik dan akhirnya dimakan langsung oleh pusaran energi spiritual. Dengan bantuan Li Xuantong, Shen Changsheng sementara memisahkan diri dari hisap pusaran air. Namun, wajahnya tersenyum masam karena pengorbanan Li Xuantong hanya memberinya waktu yang sangat terbatas. Suara mendesing, sementara Mu Chen dan rekan satu timnya dalam kesulitan, tiga tim lainnya juga berada dalam situasi yang sama. Seperti binatang laut raksasa, pusaran energi spiritual yang sangat besar menciptakan daya isap yang tangguh dan melahap siapapun yang tertinggal. Darah semua orang membeku pada saat ini. Mereka tahu lautan pengadilan akhirnya mulai menunjukkan kekuatannya yang hebat. Desir, mereka semua memaksimalkan kecepatan mereka untuk menelusuri energi spiritual cair di mana-mana. Dan mencoba yang terbaik untuk menjauh dari mengejar dan melahap pusaran energi spiritual di bawah mereka. Dengan wajah memerah, Shen Changsheng juga memaksimalkan sirkulasi energi spiritualnya. Energi spiritual yang luar biasa mengalir di tubuhnya mendorong semua energi spiritual cair menekan ke bawah dari segala arah. Dengan perlawanan putus asa, dia akhirnya melepaskan diri dari pusaran energi spiritual yang mengejarnya dari bawah. Ketika kekuatan isap menghilang, Shen Changsheng menghela nafas lega dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk benda itu. Hati-hati, namun, dia baru saja santai ketika teriakan Mu Chen meledak di telinganya. Shen Changsheng berbalik ketakutan dan menemukan energi spiritual kacau di sisi kanannya. Saat berikutnya, pusaran air terbentuk, melahapnya langsung sebelum dia punya waktu untuk bereaksi. Menatap satu sama lain, Mu Chen dan Luo Li tidak berharap mereka akan kehilangan semua rekan tim mereka dalam waktu kurang dari 10 menit. Beruntung, sepertinya tiga tim lainnya juga mengalami kerugian serius. Di antara 15 angka yang tersisa meluncur ke depan belum lama ini, hanya 4 kapten dan Luo Li selamat sekarang. Namun, Mu Chen dan Luo Li tidak berminat untuk berpikir tentang tim lain, karena mereka menemukan lautan pengadilan ini sangat gila-gilaan. Energi spiritual cair mengamuk dengan panik. Banyak pusaran energi spiritual muncul entah dari mana dan mencoba melahapnya seperti mulut yang mengerikan. Pada saat ini, bahkan lebih sulit untuk bergerak maju. Mu Chen dan Luo Li harus menahan tekanan hebat dari energi spiritual.
Mereka juga harus menghindari pusaran energi spiritual yang muncul di samping mereka dari waktu ke waktu. Setelah hanya 5 menit di lingkungan yang bermusuhan ini, keringat mulai muncul di dahi Mu Chen. Di luar cermin penghakiman, tak terhitung banyaknya orang yang menyaksikan kelima sosok yang bergerak maju di laut pengadilan. Pusaran energi spiritual yang muncul di samping mereka sekarang dan kemudian juga membuat para penonton gelisah. Memang, tidak mudah untuk berjalan melalui laut pengadilan ini. Ups, Mu Chen juga terjebak dalam pusaran air. Di daerah untuk Akademi Spiritual Surga Utara, ekspresi Ye Qingling berubah tiba-tiba. Dari permukaan cermin penghakiman, dia melihat Mu Chen pergi dengan kecepatan penuh ke depan dan kemudian tersedot ke pusaran energi spiritual sebelum dia punya waktu untuk menghindar. Mu Chen tidak bisa terjebak dalam pusaran energi spiritual seperti ini. Jangan khawatir, kata Lingxi. Kata-kata Lingxi hampir tidak keluar dari mulutnya ketika Ye Qingling dan siswa lain dari Northern Heaven Spiritual Academy melihat petir hitam menyilaukan keluar dari tubuh Mu Chen. Dia meningkatkan kecepatannya dengan tiba-tiba dan melepaskan diri dari pusaran energi spiritual itu. Melihat ini, Ye Qingling dan yang lainnya menghela nafas lega. Tapi pusaran air energi spiritual berikut akan lebih dan lebih kuat. Ini akan menjadi banyak masalah bagi mereka untuk terjebak dalam pusaran air itu lagi. Kata Lingxi perlahan sambil menatap Mirror of Judgment dengan matanya yang indah. Mendengar kata-katanya, Ye Qingling dan yang lainnya mulai khawatir lagi. Di lautan pengadilan yang kacau, Luo Li memandang Mu Chen, yang baru saja melepaskan diri dari pusaran energi spiritual, dan segera bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Mu Chen menggelengkan kepalanya, 7 rune muncul di dadanya. Jelas, dia telah mendorong Thunder God fisiknya ke batas atas untuk melepaskan diri dari pengekangan pusaran energi spiritual. Hati-hati, pusaran air menjadi lebih dan lebih kuat, Mu Chen mengingatkannya. Ukuran pusaran energi spiritual yang baru muncul dapat mencapai puluhan ribu kaki. Mengintimidasi, dapat digunakan untuk menggambarkan energi spiritual dalam pusaran air ini. Begitu terjebak dalam satu, bahkan jika mereka dapat melepaskan diri darinya, konsumsi energi spiritual akan menjadi tak tertahankan. Jika hal yang sama terjadi beberapa kali lebih banyak, bahkan Mu Chen dan Luo Li tidak akan bisa bertahan lama. Sepertinya mereka juga terjebak dan dalam kesulitan, kata Luo Li setelah melirik dengan mata indahnya pada 3 sosok lainnya di kejauhan. Mu Chen sedikit mengangguk. Pada saat berikutnya, kilat hitam meledak di bawah kakinya. Dia menambah kecepatan lagi. Melihat itu, Luo Li segera dipercepat untuk mengikutinya. Melalui bantuan timbal balik, mereka berdua terus bergegas menuju akhir. Dalam perjalanan, mereka lebih takut daripada terluka. Tampaknya mereka sedikit lebih cepat daripada 3 orang lainnya. Di kejauhan, Jisuan menyusuri permukaan energi spiritual cair dengan berjinjit dan menghindari pusaran energi spiritual seperti hantu. Lalu dia melirik dengan mata dinginnya pada Mu Chen dan Luo Li di kejauhan. Sekarang, di antara 4 tim, hanya tim Akademi Spiritual Surga Utara yang memiliki 2 orang yang tersisa. Jika mereka berdua berhasil mencapai akhir, itu akan menjadi situasi yang merugikan bagi sisa tim. Mata Jisuan sedikit berkedip. Dia berbalik ke tempat Sue Tianhe. Setelah melakukan kontak mata, Jisuan dan Sue Tianhe mengangguk tanpa terlihat. Ekspresi di mata mereka mengerikan. Suara mendesing. Di lautan pengadilan yang kacau, Mu Chen dan Luo Li berlari maju seperti ikan. Mereka cukup gesit, dan melalui akselerasi dan menghindar terus-menerus, berhasil menjauh dari semua pusaran energi spiritual yang muncul di depan mereka. Namun, tekanan energi spiritual di lautan pengadilan terlalu kuat. Konsumsi energi spiritual yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap gerakan beberapa kali lipat dari dunia luar. Oleh karena itu, tingkat konsumsi yang tinggi ini terus melemahkan Mu Chen dan Luo Li. Keringat muncul di dahi mereka. Namun, keduanya tetap memusatkan perhatian mereka tanpa mengendur. Semakin banyak pusaran energi spiritual muncul. Munculnya pusaran air juga menjadi semakin sering dan tidak terduga. Begitu mereka terjebak dalam pusaran air, bahkan jika mereka dapat melepaskan diri darinya, konsumsi energi spiritual untuk melakukannya sangat tinggi. Lautan pengadilan belum berakhir. Jika energi spiritual mereka habis, akan sangat sulit bagi mereka untuk bergerak satu langkah. Jagoan, pusaran energi spiritual lain sekitar 10.000 kaki terbentuk di depan mereka dan di sebelah kanan. Pusaran air yang berputar-putar mencoba melahap mereka seperti binatang buas laut.
Petir hitam meledak di tubuh Mu Chen. Dia berlari keluar seperti kilat dan menghindari kisaran hisap pusaran air itu. Luo Li berdiri di pedang Luo Shen, yang memancarkan aura pedang yang sengit. Bahkan energi spiritual cair terkoyak oleh aura pedang. Tampaknya pedang itu telah menciptakan ruang kecil di laut pengadilan di mana Luo Li bisa melewati pusaran air itu. Setelah menghindari pusaran energi spiritual itu, Mu Chen menghela nafas lega. 1 jam telah berlalu dan tubuhnya secara bertahap beradaptasi dengan tekanan energi spiritual. Meskipun tubuhnya cukup keras, dia masih bisa merasakan sengatan kusam di kulitnya. Mungkin orang-orang di sana menolak tekanan dengan energi spiritual mereka yang luar biasa. Meski begitu, perlawanan mereka tidak bisa bertahan lama. Mu Chen bisa merasakan bahwa tekanan energi spiritual di sekitarnya menjadi lebih kuat dengan berlalunya waktu. Selain itu, mereka tidak berani melawan tekanan energi spiritual karena energi spiritual di daerah itu sangat panik. Fluktuasi energi spiritual yang hebat dapat menghasilkan pembentukan pusaran energi spiritual yang sangat besar. Karena itu, mereka semua harus bergerak maju dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Luo Li mendekati Mu Chen dan mengirim suaranya ke telinga Mu Chen. Tekanan energi spiritual di sini menjadi semakin kuat. Mungkin akhirnya sudah dekat. Tekanan energi spiritual di sana terlalu kuat untuk dilawan oleh para ahli terkemuka itu. Agaknya, Ketua 5 Akademi Besar tidak akan menyiapkan persidangan yang jauh melampaui batas mereka. Kalau tidak, tidak ada yang bisa keluar dari lautan pengadilan ini. Mu Chen sedikit mengangguk, lalu dia melihat keluar di sisi kiri dan kanannya dan menemukan Ji Xuan, Wen Qingxuan dan Sue Tianhe juga bergerak maju. Pusaran energi spiritual menjadi lebih padat, jadi mereka berlima mulai mendekati satu sama lain tanpa sadar. Pada saat ini, Wen Qingxuan juga melihat Mu Chen dan Luo Li, jadi dia melambai kepada mereka. Senyum yang bersinar ada di wajahnya yang berkeringat, yang cukup menggoda. Luo Li menjawab dengan senyum kecil. Mu Chen juga tersenyum padanya. Di laut pengadilan, 5 orang saling mengejar. Mereka mengubah diri mereka menjadi balok cahaya dan mencoba menambah kecepatan dengan segala macam tindakan. Secara umum, tidak ada perbedaan yang jelas di antara mereka. Mu Chen telah mendorong guntur gat fisik ke batas atas. Petir hitam terus berkedip di permukaan tubuhnya. Namun, begitu kilat hitam muncul, itu akan ditekan ke dalam tubuhnya oleh tekanan kuat dari energi spiritual, menghasilkan sensasi kesemutan. Pada awalnya, Mu Chen serius terganggu oleh kesemutan ini. Itu menghambatnya untuk berkonsentrasi pada sensasi pusaran energi spiritual yang tiba-tiba muncul. Kesemutan ini juga merupakan penyebab utama dia terjebak dalam pusaran energi spiritual beberapa kali. Namun, setelah diganggu untuk sementara waktu, Mu Chen terkejut. Dia merasakan kesemutan berubah menjadi mati rasa, seolah-olah ototnya diperkuat oleh kilat. Selain itu, selain mati rasa, Mu Chen juga bisa merasakan sedikit peningkatan kekuatan yang tidak jelas di tubuhnya. Penemuan ini sangat mengejutkan Mu Chen. Setelah beberapa saat mengamati dan merenung, akhirnya dia menyadari bahwa ketika kilat hitam di permukaan tubuhnya ditekan ke dalam tubuhnya oleh tekanan energi spiritual yang hebat, kilat akan bergerak bola-balik di otot-ototnya. Bersama dengan tekanan energi spiritual, ini menciptakan mati rasa. Jadi itu menjelaskannya, Mu Chen tiba-tiba tercerahkan. Dia tidak berharap tekanan energi spiritual di sini bisa sangat membantu. Sebenarnya, ini adalah tempat yang baik untuk memperkuat tubuh aku dan meningkatkan kekuatan aku. Gagasan ini terlintas di benak Mu Chen. Dia telah memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya di tempat ini. Memikirkan hal ini, dia memusatkan pikirannya dan tanpa ragu-ragu, mulai menurunkan perlawanannya terhadap tekanan energi spiritual. Sementara Mu Chen tenggelam dalam peningkatan kekuatan melalui tekanan energi spiritual, dia tidak merasakan bahwa Ji Xuan dan Sue Tianhe diam-diam mendekati selama mereka sering menghindari pusaran energi spiritual. Pendekatan mereka begitu tersembunyi sehingga bahkan Luo Li gagal merasakannya. Ji Xuan dan Sue Tianhe telah menggunakan gerakan kecepatan tinggi untuk menghindari pusaran energi spiritual yang tak habis-habisnya. Karena itu, ketika Luo Li tiba-tiba merasakan pendekatan Ji Xuan dan Sue Tianhe, mereka hanya berjarak 1000 kaki darinya. Kewaspadaan segera terlihat di mata Luo Li yang jernih. Ketika datang ke kehati-hatian, dia sama baiknya dengan Mu Chen. Bagaimanapun, dia adalah permaisuri klan Dewa Luo di masa depan. Dibandingkan dengan Mu Chen, dia bahkan lebih curiga tentang orang lain. Namun,
kali ini Jisuan dan Sue Tianhe jelas datang siap. Ketika mereka melihat mata Luoli yang curiga, mereka menjawab dengan sedikit senyum, yang cukup ganas dan dingin. Ledakan, dalam sekejap, energi spiritual yang luar biasa meledak dari mereka berdua. Laut pengadilan di daerah ini mencakup ratusan juta kaki persegi. Dipicu oleh energi spiritual mereka, lautan mulai berfluktuasi dengan panik. Energi spiritual cair sudah sangat kejam. Setelah dipicu, area yang luas ini benar-benar gila dalam rentang beberapa kali nafas. Bersenandung, bersenandung, riak energi spiritual menyebar. Banyak pusaran energi spiritual besar terbentuk dengan cepat di seluruh wilayah yang luas. Ekspresi Luoli benar-benar berubah pada saat itu. Sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, dua sinar energi spiritual yang mengintimidasi keluar dari tangan Jisuan dan Sue Tianhe. Namun, dua balok energi spiritual tidak menargetkan Luoli dan Mu Chen, tetapi ditembak ke daerah di sekitar mereka. Ledakan, ledakan, energi spiritual meledak dan lebih dari 10 pusaran energi spiritual dibentuk langsung di sekitar Mu Chen dan Luoli, langsung membungkusnya. Selain itu, pusaran energi spiritual ini sangat dekat satu sama lain. Pada saat berikutnya, pusaran air ini bergabung menjadi pusaran air yang lebih besar. Kamu, Wen Qingxuan juga memperhatikan tindakan Jisuan dan Sue Tianhe. Ekspresinya juga berubah. Pusaran energi spiritual di daerah ini terlalu besar, dan hampir bisa membungkus semuanya. Jagoan, Jisuan dan Sue Tianhe bergerak mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, mereka terus menjentikkan jari mereka untuk menyapu banyak sinar energi spiritual, yang membuat daerah itu semakin panik dan mengerikan. Lautan pengadilan sangat kejam dan peka. Jisuan dan Sue Tianhe memanfaatkan momen ini dengan mengambil tindakan tanpa ampun ketika Mu Chen dan Luoli berada di area yang paling sensitif. Mereka menyerang dengan kejam dan ganas dengan mendorong energi spiritual ke batas atas. Pusaran air energi spiritual yang mereka ciptakan, yang meliputi area seluas ratusan juta kaki persegi, dapat dianggap sebagai pusaran air super. Mereka berlima berada di pusaran air itu, tapi Mu Chen dan Luoli lebih dekat ke pusat. Mundur, melihat pembentukan pusaran air super itu, Jisuan dan Sue Tianhe segera kembali tanpa ragu. Mereka mencengkeram tangan mereka dan kemudian batu giok kuno muncul di dalamnya. Pada saat berikutnya, mereka memecahkan batu giok kuno. Saat giok kuno retak, ruang di sekitar tubuh mereka terpelintir. Pada saat berikutnya, sosok mereka menghilang dalam sekejap cahaya. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah dalam posisi lebih dari 10.000 kaki jauhnya dan berhasil keluar dari pengaruh pusaran air super itu. Rupanya, mereka berdua sepenuhnya siap saat ini. Pada saat yang sama, Wen Qingxuan menatap Jisuan dan Sue Tianhe dengan penuh kebencian. Dia membentuk segel spiritual dengan tangan seperti batu giok. Cahaya keemasan menembusnya dan kemudian berubah menjadi sepasang sayap Phoenix raksasa di belakang punggungnya. Ledakan. Sayap Phoenix mengepak dan Wen Qingxuan segera menambah kecepatan. Dia melepaskan diri dari ketegangan pusaran air super itu dan berlari keluar. Dia berada di ujung pusaran air itu, jadi dia berhasil keluar dengan mudah. Wen Qingxuan memandang dengan cemas pada bagian tengah dari pusaran air super itu, tempat kedua sosok itu semakin redup. Mu Chen, tenggelam dalam peningkatan kekuatan, dibangunkan oleh kebisingan. Memalingkan matanya, dia menyadari apa yang terjadi. Lalu wajahnya menjadi gelap. Kedua orang ini masih menolak untuk menyerahkan desain jahat mereka. Apa yang harus kita lakukan? Luoli menentang kekuatan isap yang tangguh yang datang dari pusat pusaran air super itu. Lalu dia berkata dengan cemas, jika ini terus berlanjut, kita berdua akan tersedot ke pusaran air. Mengambil napas dalam-dalam, mata hitam Mu Chen dipenuhi dengan dingin. Kami tidak bisa menahan kekuatan hisap lagi. Dengan penundaan tambahan, tidak ada dari kita yang bisa keluar dari itu, kata Mu Chen. Biarkan aku mengirimmu keluar. Luoli sedikit terkejut. Mengepalkan bibir merahnya, dia berkata, pertarungan antara kamu dan Jisuan sedang menunggu. Kali ini kamu tidak harus absen. Jadi, biarkan aku mengirimmu keluar. Luoli meraih pergelangan tangan Mu Chen dengan tangannya yang seperti batu giok. Namun, sebelum dia punya waktu untuk bergerak, tangannya sudah dipegang oleh Mu Chen. Kilatan senyum muncul di wajah tampan pemuda itu. Memang, pertarungan ini milikku. Namun, tolong percaya padaku, aku tidak rapuh, tunggu aku keluar. Energi spiritual meledak di telapak tangan Mu Chen,
mendorong Luoli kembali. Menatap Mu Chen dengan mata jernihnya, gadis muda itu mengepalkan giginya dan akhirnya menginjak kakinya. Aura pedang besar dipancarkan dari pedang Luo Shen. Sosoknya terbungkus dalam aura pedang, yang merobek energi spiritual cair yang padat terpisah. Akhirnya, dia berlari keluar dari pusaran energi super spiritual itu. Ketika Luoli keluar dari pusaran air, Mu Chen tersedot ke pusaran air energi spiritual yang tangguh dan langsung menghilang. Adegan menakjubkan di lautan pengadilan ditampilkan di permukaan yang jelas dari cermin pengadilan. Tak terhitung banyaknya siswa yang menyaksikan dengan tercengang, dan kemudian kegemparan yang mengguncang bumi meledak. Jisuan dan Sue Tianhe benar-benar berbahaya. Apa metode yang kejam? Mu Chen dihilangkan secara langsung. Jangan lupa dia adalah favorit kejuaraan. Ini tidak dapat didefinisikan sebagai metode setan. Lagi pula, Kepala Tian Seng dulu mengatakan mereka bisa mengambil tindakan apapun untuk menang. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kegagalan Mu Chen disebabkan oleh kelalaiannya. Kontes yang tidak setara tidak membawa kehormatan bagi pemenang. Sayang sekali, banyak orang berbisik. Beberapa dari mereka mengekspresikan penghinaan mereka sementara beberapa dari mereka melanjutkan dukungan mereka. Untuk sesaat, cukup berisik di ruang yang luas. Jisuan ini tidak tahu malu. Tidak ada yang lebih marah daripada siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Semua wajah mereka muram. Sebelumnya, Akademi Spiritual Surga Utara telah mendapatkan keuntungan karena mereka memiliki dua orang yang selamat, Mu Chen dan Luoli. Sekarang Mu Chen tersingkir, dan hanya Luoli yang tersisa. Keuntungan langsung hilang. Benar-benar pria yang menjijikkan, Yusi berkata dengan marah. Wajah mungilnya penuh amarah. Ye Qingling dan yang lainnya juga sedikit menghela nafas. Tak satu pun dari mereka berharap Jisuan bisa begitu kotor untuk menyerang pada saat yang paling kritis. Namun, mereka juga tahu tindakan Jisuan tidak dapat didefinisikan sebagai pelanggaran menurut aturan. Tidak masalah, meskipun Brother Mu Chen tidak dapat berpartisipasi dalam perkelahian berikut, Sister Luoli pasti akan menghentikan Jisuan dari mendapatkan apa yang dia inginkan. Suner harus menghibur semua orang. Merajut alisnya, Ling Xi juga menatap Mirror of Judgment. Dia bisa merasakan tekanan energi spiritual dari pusaran energi super spiritual itu. Sangat sulit bagi seorang master yang telah mencapai tingkat kelas 3 dari bencana roh untuk keluar dari pusaran air super itu. Mu Chen baru saja mencapai tingkat kelas pertama dari bencana roh. Kemungkinan dia akan keluar sangat rendah. Jisuan ini memang sebuah kutukan. Wajah cantik Ling Xi penuh kedinginan. Kilatan aura pembunuh terlihat di matanya yang indah. Sementara ruang dipenuhi dengan keributan, 5 kepala di langit juga memperhatikan pemandangan itu. Kepala Tai Chang menatap dingin pada kepala Tian Seng. Kepala Tian Seng menjawab dengan senyum kecil. Dengan erat mengepalkan tinjunya dengan lengan panjang, kepala Tai Chang perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tahu tidak ada gunanya kehilangan kesabaran di sini. Perilaku Jisuan kotor, namun, dia tidak melanggar aturan. Dalam pertandingan-pertandingan berikut, kami harus mengandalkan Luoli. Kepala Tai Chang menghela nafas sedikit dalam hatinya. Untungnya, Akademi Spiritual Surga Utara masih memiliki Luoli. Meskipun Mu Chen tersingkir, mereka masih punya peluang. Luoli adalah seorang gadis dengan latar belakang yang kuat dan dia selalu menyembunyikan kekuatannya. Di dalam laut pengadilan, di luar pusaran air energi super spiritual, Wen Qingxuan dengan cemas melihat area pusat pusaran air. Jisuan dan Sue Tianhe berdiri tidak jauh darinya dengan senyum di wajah mereka. Aksi bersama mereka kali ini bisa dinilai sempurna. Suara mendesing. Sementara mereka tersenyum, suara tajam, yang menguar udara keluar dari pusaran air. Sosok yang indah merobek energi spiritual cair terpisah dan pada saat berikutnya, muncul di luar pusaran air super. Itu adalah Luoli. Melihat kemunculan Luoli, Jisuan dan Sue Tianhe sedikit terkejut tetapi tetap tenang. Selama Mu Chen terjebak di pusaran air, tujuan mereka telah tercapai. Luoli, Wen Qingxuan sangat terkejut dengan kemunculan Luoli. Jagoan, namun, sekarang wajah cantik Luoli penuh kedinginan. Dia tidak membalas Wen Qingxuan tetapi membentuk segel pedang dengan tangan seperti batu giok. Pedang Luo Shen berlari keluar. Dua aura pedang ganas yang tak terhentikan merobek energi spiritual cair dan bergegas langsung menuju Jisuan dan Sue Tianhe. Melihat serangan langsung Luoli, Jisuan dan Sue Tianhe sedikit terkejut.
Mereka melambaikan lengan jubah mereka dan dua sinar energi spiritual yang luar biasa tersapu dan bertabrakan langsung dengan aura pedang. Ledakan, fluktuasi energi spiritual mengamuk dan mendorong semua energi spiritual cair di daerah tersebut. Wajah cantik Luoli mengerikan. Dia memegang tangannya yang seperti batu giok dan pada saat berikutnya, pedang Luoshen muncul di dalamnya. Energi spiritual yang luar biasa terpancar dari tubuh Luoli. Rupanya, Luoli akan meluncurkan serangan skala penuh. Luoli, apakah kamu benar-benar akan bertarung dengan kita berdua di sini? Jisuan berkata dengan suara rendah, menghadapi agresivitas Luoli. Tidak heran kamu adalah permaisuri klan Dewa Luo berikutnya. Keberanianmu benar-benar mengesankan. Sue Tianhe tersenyum dingin dan memperhatikan Luoli. Dia tidak akan mendapat keuntungan jika dia memutuskan untuk bertarung melawan Jisuan dan Sue Tianhe di daerah itu, meskipun dia mendapat bantuan dari pedang Luoshen. Luoli, jangan terburu-buru. Wen Qingxuan datang dan berhenti di samping Luoli. Meraih lengan Luoli, dia berkata dengan sungguh-sungguh, itu bukan tempat yang baik untuk melawan mereka. Menatap Jisuan dan Sue Tianhe dengan mata dingin, Luoli meraih pedang Luoshen. Aura pembunuh yang tak disamarkan terpancar darinya. Luoli, semua tindakan diizinkan di laut pengadilan ini. Kegagalan Mu Chen hanya bisa dikaitkan dengan kelalaiannya. Melihat mata dingin Luoli, Jisuan sangat marah. Dia mencibir, apa yang aku lakukan adalah untuk kebaikan Mu Chen sendiri. Jika dia tidak bisa menangani trik lemah seperti itu, lebih baik baginya untuk menjadi orang biasa. Jalan menuju kekuasaan bukan baginya untuk menginjakkan kaki. Petik 2. Kamu benar-benar tidak berpikir aku bisa menyerangmu di sini. Suara Luoli yang jernih dan dingin cukup tanpa emosi, tapi itu menggerakkan energi spiritual cair di sekitarnya. Jisuan, jika kamu ingin berkelahi, aku tidak keberatan memberimu yang baik di sini, kata Wen Qingxuan dingin dan mengulurkan tangan seperti giok. Saat berikutnya, tombak perang emas muncul di mereka. Tindakan Jisuan dan Sue Tian sebelumnya sangat tidak menyenangkan bagi Wen Qingxuan. Selain itu, karena hubungan antara dia dan Luoli, dia tidak bisa duduk diam dan membiarkan Jisuan dan Sue Tianhe bergabung dengannya. Melihat agresivitas kedua gadis itu, Jisuan juga menyipitkan matanya sedikit. Baginya, kekuatan kedua gadis ini cukup menakutkan. Jika mereka bertarung di lautan pengadilan yang kejam ini dan pusaran energi spiritual yang lebih hebat diciptakan, tidak ada dari mereka yang akan lolos. Rupanya, dia tidak menginginkan itu. Hehe, Mu Chen benar-benar beruntung dengan wanita. Sue Tianhe tersenyum sinis. Tentu saja, jauh di dalam sarkasme, ada kecemburuan yang tak terhindarkan. Lagi pula, bahkan dia mendapati dua gadis luar biasa ini berdiri di depannya menggoda. Sekarang kedua gadis itu memihak Mu Chen, yang membuatnya sangat kesal. Jika dia benar-benar mampu, dia harus keluar sendiri, jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung denganku kali ini. Jisuan tersenyum merata. Melihat Luoli, dia berkata, jika kamu ingin membalas dendam untuk Mu Chen, hanya berjalan keluar dari cermin penghakiman ini. Tidak peduli apa jenis pertarungan yang ingin kamu miliki, aku akan bermain bersama. Setelah mengatakan itu, Jisuan berbalik dan berlari menuju akhir lautan pengadilan. Melihat gerakannya, Sue Tianhe juga pergi dengan mengikutinya. Setelah keberangkatan mereka, tombak perang emas di tangan Wen Qingxuan menghilang. Dia menatap wajah dingin Luoli dan menghela nafas tanpa daya. Tak satu pun dari mereka berharap Mu Chen bisa dihentikan dengan cara ini. Dia akan keluar, kata Luoli dengan suara rendah. Wen Qingxuan menjawab dengan senyum masam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jika salah satu dari mereka terjebak dalam pusaran air super ini, kemungkinan untuk keluar akan sangat rendah. Tidak masalah apakah dia bisa keluar atau tidak, saatnya bagi kita untuk pergi. Kamu tidak akan membiarkan Jisuan memenangkan kejuaraan, kan? Wen Qingxuan memandang Luoli. Menatap pusaran air super, Luoli akhirnya mengangguk. Bukan waktunya baginya untuk berhenti. Jika Mu Chen tidak bisa keluar, dia harus menjadi orang yang menghentikan Jisuan. Mengepalkan bibir merahnya sedikit, Luoli melonggarkan cengkeramannya pada pedang Luoshen. Dia kemudian menginjak pedang, yang memancarkan aura pedang yang ganas, dan berlari keluar dengan mengendarainya. Rambut panjang Luoli yang mempesona berkibar di udara dan sangat memikat. Melihat pusaran air super, hati Wen Qingxuan penuh perasaan campur aduk. Dia mengikuti Luoli dan pergi. Sejak saat itu,
tidak ada yang terjadi di Laut Pengadilan. Meskipun tekanan energi spiritual meningkat, mereka berempat benar-benar kuat dan berhasil menangani tekanan hebat. Setelah berjuang selama lebih dari 10 menit, fluktuasi yang tidak biasa muncul di lautan energi spiritual yang kacau. Pintu cahaya yang menyilaukan muncul ke arah titik akhir. Melihat pintu itu, mereka berempat menghela nafas lega. Akhirnya, mereka berhasil mencapai titik akhir, jika tidak, mungkin mereka semua akan menghabiskan energi spiritual mereka. Suara mendesing. 4 sosok menyapu dan berlari keluar dari pintu cahaya tanpa ragu-ragu. Di atas panggung pertempuran emas, cermin penghakiman diam-diam mengambang di udara. Jagoan, jagoan, disaksikan oleh banyak orang, cermin penghakiman tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Di dalam cahaya, 4 sosok terbang keluar dan akhirnya berdiri di udara. Ketika keempat sosok itu muncul, sebuah bumi yang berguncang pecah antara langit dan bumi. 4 tim memasuki Mirror of Judgment, tetapi hanya 4 orang yang berhasil keluar. Persaingan sengit mengejutkan semua penonton. Mu Chen tidak keluar seperti yang diharapkan. Beberapa orang menghela nafas dengan kasihan ketika mereka menemukan Mu Chen bukan salah satu dari 4 tokoh itu. Tak satu pun dari mereka berharap kuda hitam yang tak terhentikan ini akan gagal di akhir. Berikutnya adalah semifinal. 4 sosok berdiri di udara, menarik perhatian semua orang. Ketika mereka berlari keluar dari Mirror of Judgment, energi spiritual mereka yang kelelahan bertambah. Setelah augmentasi, energi spiritual mereka bahkan lebih kuat daripada sebelum mereka masuk ke cermin penghakiman. Jelas, mereka mendapat manfaat dari perjalanan di dalam cermin penghakiman. Luo Li berdiri di udara dengan pedang di tangannya. Selama sorakan yang mengguncang bumi, dia menoleh ke cermin kehakiman yang sangat besar. Akhirnya, dia mengambil napas dan perlahan mengulurkan tangan seperti batu giok. Mu Chen, keluarlah. Kamu telah menunggu pertarungan ini selama 3 tahun, jadi jangan sampai kamu absen.